banyak orang di seluruh dunia menantikan tahun baru. Seringkali, untuk menyambut malam pergantian tahun, acara besar dan meriah direncanakan. Ketika tahun berganti, bunyi trompet dan kembang api di langit menjadi ciri khas. Malam pergantian tahun sangat ramai. Selain sebagian kecil orang Islam, banyak orang akan larut dalam kegembiraan dini hari yang begitu meriah. Namun, bagaimana Islam melihat perayaan tahun baru? Apakah ada tradisi tentang tahun baru? Pertanyaan seperti ini sering muncul, terutama karena perayaan tahun baru tidak termasuk dalam perayaan umat Islam dan hadits tentang tahun baru pun tidak disebutkan. Bagaimana hukum Islam merayakan tahun baru jika tidak ada hadits tentangnya? Hukum dan hadits tentang tahun baru akan dibahas dalam video ini. Hadis tentang tahun baru. Banyak orang menyambut tahun baru dengan antusias, tetapi ada juga yang mempertanyakan hukum dan aturan tentang tahun baru. Tidak ada aturan tentang tahun baru, merayakannya, atau merayakannya. Dia tidak pernah dihormati oleh para tabi'in atau sahabat. Itu juga tidak dianjurkan oleh para ulama mazhab. Perayaan malam pergantian tahun hanyalah imitasi dari perayaan orang kafir. Setelah mengetahui bahwa perayaan tahun baru tidak termasuk dalam agenda Islam, merayakannya tidak perlu. Menurut Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh mengambil bagian dalam merayakan tahun baru. Seperti yang diketahui, kaum muslimin hanya memiliki 2 hari raya setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, setiap hari Jumat adalah hari besar pekanan. Meniru perayaan non-muslim tidak terlepas dari 2 hal. Perayaan yang dianggap sebagai bid'ah jika dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, seperti perayaan Maulid Nabi, atau tasyabbuh dengan orang kafir, menyerupai orang kafir, dan jika dilakukan karena mengikuti kebiasaan, bukan karena tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Larangan meniru orang kafir. Ini dilakukan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi karena meniru kebiasaan. Akibatnya, merayakan malam pergantian tahun termasuk dalam bentuk tasyabuh. Sebagai orang Islam, kita dilarang meniru tradisi orang lain. Dalam hadits Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang bertanya, apakah mereka mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka, siapa lagi? H.R. Bukhari. Selanjutnya ada hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dob yang penuh lika-liku, pasti kalian pun akan mengikutinya." Kami, para sahabat, berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Lantas siapa lagi?" H.R. Muslim. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami." H.R. Tirmidzi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan. Dalam kitab lainnya, Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya tasyabbuh, meniru gaya, orang kafir secara lahiriah mewariskan kecintaan dan kesetiaan dalam batin. Begitu pula kecintaan dalam batin mewariskan tasyabbuh secara lahiriah. Hal ini sudah terbukti secara indrawi atau eksperimen. Sampai-sampai jika ada 2 orang yang dulunya berasal dari kampung yang sama, kemudian bertemu lagi di negeri asing, pasti ada kecintaan, kesetiaan, dan saling berkasih sayang. Walau dulu di negerinya sendiri tidak saling kenal atau saling terpisah. Iqtida ash-shiratil mustaqim. Kesalahan tahun baru menurut Islam. 1. Kesalahan malam tahun baru menurut Islam. Orang kafir merayakan tahun baru pertama kali pada 1 Januari 45 SM. Ini menunjukkan lebih jelas bahwa perayaan ini tidak berasal dari Islam. 2. Ikut merayakan tahun baru berarti tasyabbuh,
dengan perayaan orang kafir, dan itu sendiri dilarang. 3. Hari raya umat Islam hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha, bukan Tahun Baru. 4. Karena perayaannya yang tidak disyariatkan, mengucapkan Selamat Tahun Baru atau Happy New Year tidak dibenarkan. 5. Merayakan Tahun Baru dapat menyebabkan seseorang mengabaikan sholat wajib. Namun, meninggalkan sholat sekali saja sudah merupakan dosa besar yang lebih parah daripada berzina dan main judi. 6. Merayakan Tahun Baru termasuk begadang yang sia-sia karena tak ada keperluan, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang begadang setelah Isya tanpa ada hajat. 7. Merayakan Tahun Baru termasuk tabzir, yaitu buang-buang harta untuk tujuan yang salah. 8. Pada malam Tahun Baru, banyak orang membunyikan terompet dan lonceng, termasuk beberapa umat Muslim. Padahal, kedua benda tersebut merupakan syiarnya orang Yahudi dan Nasrani.